Halo, assalamualaikum. Salam senja, salam traveling. Ketemu lagi di kanal Travel Ebo. Dua video sebelumnya itu sudah ada cerita tentang umroh backpacker ya, part 1 sama part 2. Nah, sore ini saya ketemuan salah satu peserta umroh backpacker yang tidak hanya sekali, nggak tahu berapa, 3 atau 4 kali sudah pernah ikut. Sudah pernah ikut yang ke Al-Aqsa, pernah ikut di Kairo, pernah ikut di Turki, pernah ikut di mana lagi gitu. Nah, beliau ini berasal dari Lamongan. Dan sebelum ikut umroh backpacker, sebetulnya sudah ikut umroh-umroh yang lain juga. Nah, karena ini temanya adalah tentang apa keunikan atau alasan beliau kok ikut berkali-kali umroh backpacker bersama keluarga dan juga karyawan-karyawan terbaik yang dimilikinya. Mari kita tanya jawab aja sore ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini lagi liburan di Jogja setelah kena PPKM hampir setahun ya. Dan dari Lamongan ke Jogja kena PPKM. Nah, cerita sedikit kesannya atau sejarahnya dulu ikut umroh backpacker Pak Haji. Agak keras biar masuk ini ya. Saya rutin, ya alhamdulillah lah, atas berkat rahmat Allah gitu. Saya sejak 2012 itu selalu umroh, tapi ikut yang reguler, Konvensional ya? yang konvensional. Jadi kita kayak apalah, kayak kayak bebek gitu, kita diamond jam sekian harus kesini harus jadi ya suntuk nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, ikut jadwal aja gitu loh. Terus ketika dengar ada umroh backpacker gitu loh, saya coba ini kayak apa sih, oh ternyata gendeng beneran gitu. Gendeng beneran ya. Yang dimaksud gendeng ini penjelasannya gimana ini? Nanti Jadi, Pak Haji Fatin dulu, baru mungkin kalau ada sesuatu ditambahkan sama Bu Haji. iya. Jadi tak terbayangkan gitu loh. Nah, Jadi- tapi tak terbayang itu awalnya gimana atau akhirnya gimana? Maksudnya gimana tak terbayangkan? Jadi saya pikir kan Backpacker. backpacker itu apa ya, kita harus bawain apa-apa sendiri gitu loh. Apalagi ini juga kita ndak apa ya, kita kumpulnya di satu titik yang ndak ada manasik, kita juga ndak tahu pesertanya siapa, ndak tahu sama sekali. Jadi ya penuh dagdikduk gitu. Ini nanti gimana gitu loh, manasiknya kayak apa. Ya Jangan-jangan memang ditipu ya. jadi kita baru kenalan gitu loh, itu ketika di bandara gitu. Bandara baru kenal, ternyata dari satu Indonesia gitu loh, dari Palembang, dari Lampung, dari Kalimantan, dari wah luar biasa ini gitu loh. Jadi apa ya, pokoknya luar biasa lah gitu. Dari pengalamannya lengkapnya di sini kan gini, kita yang penting jadi bimbing umroh gitu loh. Udah ibadah umroh wajibnya juga dilaksanakan, setelah itu bebas mau seharian di masjid monggo, mau seharian tawaf dari bin Dawud ke mana monggo, atau cari tempat-tempat yang selama ini kita tidak tahu monggo. Jadi yang penting di situ kita waktu perpindahan itu harus ada harus ada Laporan, stand B lah, koordinasi ada ya. stand B di titik yang sudah ditentukan lah gitu. Dan gila, yang saya sebut gila, kalau ndak patuh itu ya ditinggal sungguhan gitu. Bahkan yang kemarin di Turki itu ya gara-gara itu dia nggak patuh, akhirnya tinggal nyusul dia sendiri. Tapi ya marah-marah, tapi akhirnya malah seneng. Wah, saya Ada cerita ya? ada apa ya, ada pengalaman naik taksi dengan deg-degan, nanti jangan-jangan di titik ini sudah pindah lagi gitu. Ternyata enggak gitu. Wah, asik luar biasa lah. Terus dan di situ kita bisa lepas lah gitu, bisa lepas mau cerita apa aja gitu dengan bimbingan Prof Ibu. Kita bisa apa ya, terus tanya-tanya, bisa sharing-sharing gitu. Kita ada forum namanya forum Tadarus Tata Tabur, saling sharing pengalaman hidup. Bener. Jadi kita waktu di bis itu kan kita harus memperkenalkan diri. Jadi memperkenalkan diri, kita dari mana, terus pekerjaannya apa, habis itu motivasinya apa, ikut umroh model backpacker ini gitu. Dan di situ kita banyak pengalaman luar biasa, kita kenal dengan banyak orang dengan segala karakter gitu loh. Tapi asiknya di situ itu meskipun strata ekonomi atau apa ya, strata jabatannya itu beda-beda, tapi
bisa Bisa cair. cair luar biasa. Bahkan itu habis rokok bisa minta sana, nggak ada sambal minta sana. Bahkan kadang itu satu piring itu bisa dimakan bareng-bareng gitu, dan tidak ada apa ya, Jaim. nggak ada jaim dan tidak ada kayak apa ya, apa jaim apa ya, kayak ya intinya bener-bener cair lah gitu loh, nggak ada sekat lah gitu. Berarti sampai sekarang masih berhubungan dong grup yang sekian tahun yang lalu. Saya yang umroh backpacker ini kan sudah ikut 4 kali gitu Ya. loh. Dan asiknya ya pengen ikut lagi gitu karena temannya beda-beda terus Dan berkomunikasi terus sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi mulai pertama itu yang di Mesir, Mesir, habis itu di Aqsa. Aqsa, habis itu Turki, habis itu yang terakhir kemarin juga Turki Turki. lagi. Jadi nggak pernah bosen gitu karena masya Allah ngangeni gitu loh. Di sana ada lagi ya, ada 2 kutub sih sebenarnya gitu. Kutubnya Prof Ebo itu yang model urakan, tapi bener-bener orang itu bisa mengutarakan apa yang ada di hatinya atau apa yang ada di pikirannya lah, bisa ngomong apa aja, gojlok apa aja. Dan yang uniknya tidak ada yang marah gitu. Jadi dianiaya tapi bahagia. Itu iya. uniknya situ. Tapi Kutub kalau yang kedua. yang kutub kedua itu Ustadz Denny Tambayong. Iya. Jadi setiap ketika kita ziarah atau kita apa ya, wisata gitu, itu pasti kita dijelaskan sampai detail. Ya referensinya luar biasa. Ustadz Itulah. beneran itu soalnya. Iya. Bacaannya juga bacaan buku-buku haji Jadi S3. jadi lengkapnya gini, makanya saya bikin gendeng karena ada kelengkapan itu. Satu sisi kita bisa ngocol ndak karuan gitu loh, bisa wis apa aja lah gitu, yang urakan itu bisa, tapi tetap ya dalam ketertiban lah gitu. Terus Ada batas. yang satu kita itu bisa dapat ilmu luar biasa gitu loh. Masing-masing tempat waktu di Aqsa itu tiap destinasi itu penjelasannya lengkap banget. Itu saya banding-bandingkan dengan umroh-umroh reguler yang lain, nggak ada yang selengkap itu. Soalnya Pak Haji kita itu menekankan pada kualitas, bukan habis ada di sini ke sini. Tapi kalau sudah di sini harus tahu A sampai Z. Nanti pindah ke makam Baqi misalnya, itu terangkan itu bekas makamnya siapa, sejarahnya bagaimana, ini sahabat siapa, ini pahlawan perang siapa. Jadi bisa berlama-lama gitu. Jadi ada pilihan-pilihan masing-masing. Jadi itu yang saya simpulkan, kita bisa eksplorasi dan eksplorasi tempat-tempat itu dengan cara-cara kita gitu loh. Terus yang kedua, kita dapat ilmu dari tempat-tempat yang kita eksplorasi itu dari Ustadz Denny yang nerangkan benar-benar detail lah. Itu menurut saya nggak kita bisa temukan di umroh travel yang lain. Itu yang bikin kangen. Dan yang lain itu cairnya persaudaraan itu yang luar biasa, itu yang tidak kita temukan. Biasanya yang saya pengalaman saya ya. kalau ikut travel umroh yang reguler itu kadang yang kaya sama yang kaya, yang punya jabatan sama jabatan, jadi yang ya semacam kotak-kotak gitulah gitu loh. Tapi kalau di situ tidak ada sama sekali, itu yang luar biasa. Itu memang kelebihannya Prof Ego itu di situ, mengelola sekat-sekat jadi begitu cair. Itu menurutku yang luar biasa. Dan kayaknya teman-teman rugi kalau enggak coba travel model Prof Ego ini, rugi lah. Kalau ini Pak Haji yang terakhir ini, pertanyaan terakhir. Kalau di umroh backpacker kita itu kan kalau tengah malam kita itu nyewa padang Arafah, grup kita sendiri kita kuasai. Lalu di situ kita ada semacam, kalau mentoring sih terlalu tinggi ya semacam saling berbagi ilmu lah antara yang senior atau yang punya ilmu, entah tentang healing, entah tentang bisnis, entah tentang spiritual, entah tentang apapun. Nah menurut Pak Haji itu bagus apa enggak, perlu dipertahankan apa enggak, karena kan durasinya sampai jam 1 malam tuh kita ngobrol di Padang Arafah. Itu bagian session yang sangat mengesankan. Jadi gini, teman-teman yang punya pengalaman baik di healing, baik apapun lah, di properti apa, itu bisa bercerita di situ gitu. Dia bisa sedekah ilmu di situ. Kalau kita di Indonesia mungkin sedekah satu ilmu dapat 1 pahala, kalau bisa 10.000 pahala. Ya, betul, sisi itunya ya. Itu kan luar biasa gitu. Sementara di tempat lain tidak ada. Itu yang satu. Ya di situ kita bisa ada, ketika kita cerita yang lucu-lucu, maka semua cerita yang sedih nangis semua. Itu yang saya pengalaman hidup yang luar biasa gitu. Jadi ya teman-teman
kalau hanya dengar cerita kayaknya nggak lengkap lah, harus dibuktikan, harus merasakan sensasinya ngakak bareng, nangis bareng, Sama tapi makan. bahagia bareng. Iya. Gitu. Sama ditutup apalagi dengan hamparan nasi apa itu kalau yang di Mekah, Nasi mandi, nasi mandi, nasi biryani. nasi biryani itu pesta bareng. Oke, itu sahabat traveler, sahabat bisnis Indonesia, sharing dari Pak Haji Muwafakin dari Lamongan yang sudah 4 kali ikut umroh backpacker. Moga-moga ini Saudi Arabia cepat dibuka, kita bisa umroh lagi, lalu kita bisa menuju mampir ke negara lain lagi. Tetap ikuti info-info terbaru terupdate dari Travel Ebo. Dan jangan lupa untuk bahagia cukup dengan 3. Ngopi, udut, traveling, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.